Ini ajaran Pak Tong menarik sekali. Di antaranya juga Pak Tong sering mengkritik tentang gereja karismatik. Gerakan karismatik di mana persoalannya? Gerakan karismatik adalah kekristenan yang palsu. Kekristenan yang palsu? Ya. Apanya? Karena Bagaimana dia wujudnya? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Pendeta Stephen Tong saat diwawancarai oleh Profesor Renald Kasali, ia menyampaikan sebuah kritikan yang tajam kepada ajaran karismatik yang mengatakan bahwa ajaran karismatik adalah ajaran palsu. Dan tentunya hal ini menyiratkan bahwa ajaran karismatik sesat. Sebuah pernyataan yang begitu keras yang disampaikan oleh Pendeta Stephen Tong kepada ajaran karismatik, karena ajaran karismatik ini telah memalsukan Tuhan. Ada beberapa hal yang disoroti oleh Pendeta Stephen Tong mengenai ajaran sesat atau palsu dari ajaran karismatik, yaitu terkait dengan bagaimana ajaran karismatik memposisikan atau mendudukkan keberadaan Tuhan dalam relasinya dengan manusia. Kemudian yang kedua mengenai ajaran bahasa roh, juga mengenai perpuluhan. Tentunya yang menjadi pertanyaan, apa dasar biblika dari seorang Stephen Tong yang mengatakan bahwa ajaran karismatik itu adalah ajaran palsu? Berikut video selengkapnya. Ini ajaran Pak Tong menarik sekali. Di antaranya juga Pak Tong sering mengkritik tentang gereja karismatik. Bisa dijelaskan di poin mana gereja karismatik yang Pak saya Tong melihat dasarnya adalah mau jujur kepada Tuhan yang asli. Jujur kepada Tuhan yang asli. Semua orang pikir Tuhan dari agama mereka pasti Tuhan asli. Ya, jadi semua pikir agama mereka pasti benar. Tuhan mereka pasti asli. Saya curiga itu. Ada Tuhan buatan manusia juga. Banyak Tuhan yang memalsu Tuhan asli. Lalu saya menemukan di dalam kitab suci ada 5 hal yang tidak mungkin dipalsukan. Pertama, kebenaran. Kedua, kesucian. Ketiga, keadilan. Keempat, kebajikan. Kelima, cinta kasih yang murni. Kalau ini 5 tidak ada, Salah satu tidak ada, saya tidak percaya ada Tuhan. Kalau saya percaya Tuhan, pasti 5 ini dimiliki oleh Tuhan. Lalu dari 5 hal ini menguji, banyak yang disebut dewa, yang disebut Tuhan itu omong kosong. seperti apa yang omong kosong ini? Misalnya Greka, Allah tertinggi itu Jupiter. Ya. Tapi dia curi istri orang lain. Dia menipu lalu pura-pura menjadi kuasa yang lain. Masuk ke rumah orang lain. Kelihatan seperti awan padahal itu manusia. Ini dalam mitologi Yunani. Ya, mitologi. Jadi di situ dia kira dia dewa. Dia kira dia Tuhan. Tapi itu tidak mungkin. Maka saya pikir yang tidak suci bukan Allah. Yang tidak adil bukan Allah. Yang tidak benar bukan Allah. Yang tidak itu bajik bukan Allah. Yang tidak punya kasih bukan Allah. Jadi kalau punya 4 dari 5 tapi tidak suci bukan Allah juga. Tidak bisa dong. Mesti 5-5. Karena ini Alkitab. Gerakan karismatik di mana persoalannya? Gerakan karismatik adalah kekristenan yang palsu. Kekristenan yang palsu? Ya. Apanya? Karena Bagaimana dia wujudnya? mengajar manusia percaya untuk dapat uang, percaya untuk dapat kaya, percaya untuk dapat lancar, percaya untuk dapat sukses. Itu berarti Allah tidak mengajar orang berkorban. Allah janjikan orang asal percaya dapat segala berkat. Itu pasti ajaran palsu. Bukankah gerakan karismatik itu fokusnya pada bahasa roh? Itu salah satu aspek yang salah. Karena bahasa roh, istilah glosa itu lidah. Bahasa Greka. Nah, lidah yang ada itu harus dimengerti. Tapi bahasa roh yang tidak dimengerti berarti tidak bisa diuji. Semua yang tidak tahan uji pasti ada palsunya.
karena tidak bisa diuji, tidak tahu artinya apa. Saya kira itu bukan bahasa roh yang asli. Bahasa roh yang asli bisa dimengerti. Kalau orang tidak ngerti kesalahan orang, tapi Roh Kudus akan membuat orang ngerti. Karena itu tugasnya Roh Kudus. Roh Kudus ada roh yang mengajar kebenaran kepada manusia. Tetapi karunia lidah yang tidak tanggung jawab, ngerti pokoknya bikin orang kaget lalu percaya. Saya tidak percaya itu benar. Jadi menurut tafsiran saya, yang benar pasti tahan uji. Yang benar pasti tahan uji. Yang tahan uji pasti ada caranya. Untuk dimengerti. Jadi Alkitab bukan menipu manusia, mendidik manusia mengerti kebenaran. Sementara kita lihat bahasa roh sekarang sudah mulai menjadi pertunjukan di gereja-gereja dan menarik banyak umat, tiba-tiba kemudian ditumpangkan tangan, semua orang bisa berbicara dalam bahasa roh dan banyak orang yang ketakutan juga kemudian tiba-tiba bisa mengeluarkan itu. Adakah contoh di Alkitab? Kalau tidak ada, jangan terima. Maaf karena ternyata terlalu banyak orang, terlalu bodoh, gampang ditipu dan mereka begitu mau saja karena mendapat faedah. Ya, kalau sekarang ada seorang gubernur dikasih uang izin semua dikasihkan, saya mengatakan itu gubernur yang brengsek karena dia maunya uang. Uangnya saja. Ya, kalau Tuhan pun bisa dicokot dengan uang, mana saya mau percaya Tuhan itu Tuhan asli? Tidak mungkin. Termasuk mujizat palsu? Banyak yang palsu. Mujizat yang palsu bisa mendapatkan orang punya hati, sekaligus dapat orang punya uang. Jadi ala pendeta yang seperti menjalankan mujizat palsu, banyak orang kasih uang, dia senang. Tapi itu pendeta palsu sekaligus. Ya, jadi kita mesti hati-hati. Ya, saya lihat di beberapa negara Afrika ada bisa menghidupkan orang mati, ternyata orang itu tidak mati sebetulnya. Iya, itu semua palsu. Palsu. Jadi banyak orang lihat, wah kaget. Sebenarnya yang penting bukan mujizatnya. Yang penting sesudah mendapatkan mujizat hidupnya berubah tidak. Kemudian juga ada ramai di kalangan gereja pendeta yang selalu bicara tentang kemakmuran dan bicaranya tentang perpuluhan. Dan kemudian ditakut-takuti umatnya sehingga kemudian di salah satu kota di Jawa Tengah saya diberitahu hampir semua pabrik di sana 10% dari sahamnya dimiliki oleh pendeta tertentu di satu kota. Itu pendeta yang rakus, pendeta yang tidak jujur, nah itu nanti hukuman lebih berat dari orang lain. Ini Pak Tong ngomong benar ini berdasarkan apa yang Pak Tong pelajari? Oh, saya bukan sedang ngomong, saya pernah di hadapan pendeta. Jangan menipu orang, supaya kamu tidak dihukum oleh Tuhan. Ya, waktu itu banyak orang pakai nama Tuhan, nama kitab suci, mengkeduk uang. Akhirnya mereka menjadi kaya, tapi perubahan anggotanya tidak menjadi lebih suci, lebih jujur. Jadi itu palsu. Dan itu belakangan ini marak sekali karena banyak sekali pengusaha yang sekarang justru ingin jadi pendeta. Dan pendeta ingin menjadi pengusaha. Ya, dia pikir dia juga boleh ambil perpuluhan. Yang motivasi dari permulaan tidak benar. Dari permulaan sudah tidak benar. Dan ini sekarang marak sekali. Bagaimana kita membersihkannya Pak Tong? Kita tidak sanggup membersihkan semua, tapi berani bicara. Sebetulnya dari mana awal mulanya sehingga perpuluhan ini menjadi diributkan oleh para pendeta-pendeta palsu ini? Karena perpuluhan itu banyak loh. Kalau you punya satu pabrik, modalnya atau untungnya 100 juta, 10 juta. Oh, sudah besar. Besar sekali kalau semua anggota ribuan, bagaimana? Dan dia mulai pikir kalau itu punya saya bagaimana? Jadi orang yang hatinya mau uang lalu memakai kitab suci itu paling jahat. Waktu Yesus Kristus diberikan minyak narwastu itu mahal sekali. Waktu dituangkan minyak kepada Yesus, Yesus tahu tidak lama lagi dia akan dibunuh. Nah ini ada pelantikan untuk dia menjadi seorang imam yang mati untuk semua orang. Waktu itu ada satu rasul dari Yesus mengatakan, kenapa buang uang begitu banyak? Uang itu jangan beli minyak narwastu, lebih baik dijual dapat uang untuk
menolong orang miskin. Bagus enggak? Bagus. Bagus ya? Bagus. Menolong orang miskin, siapa berani lawan? Ya. Tetapi dia ngomong kalimat itu, hatinya lain. Tujuannya tidak ke situ. Alkitab mengatakan sebab dia adalah seorang maling. Ya. Selalu ambil uang dari kas. Sehingga dia maunya itu kalau kembalikan ke kasnya dia bisa ambil sendiri. Jadi ucapannya adalah untuk rakyat kecil, untuk orang miskin, tetapi sebetulnya untuk kantongnya. Menumpang rakyat kecil seperti berbuat baik, tapi untuk faedahnya sendiri. Maka Alkitab seorang rasul mengatakan dia adalah seorang maling. Ya. Dan dia membicarakan hal demi nama orang banyak untuk membuktikan dia baik, padahal dia paling jahat. Lantas kalau begitu di aliran Calvin yang ada 5 dasar pijakan yang diyakini oleh pendeta Stephen Tong di dalam menguji setiap ajaran-ajaran di dalam kekristenan, apakah itu ajaran palsu, sesat, atau ajaran yang benar. Yang pertama adalah kebenaran, yang kedua adalah kesucian, ketiga keadilan, keempat kebajikan, dan kelima adalah cinta kasih. Dia meyakini kelima ini menjadi dasar yang sahih untuk menguji setiap ajaran itu sesat, palsu, atau benar. Stephen Tong juga menyampaikan dalil-dalil biblikanya mengapa dia dengan berani mengatakan ajaran gereja karismatik itu sesat dan palsu, meskipun gerakannya begitu luar biasa, tetapi ia sangat concern menyoroti mengenai ajaran mereka yang seringkali menekankan bahasa roh, kemudian mujizat kesembuhan, dan yang ketiga mengenai persembahan persepuluhan. Mengenai bahasa roh, pendeta Stephen Tong mengatakan bahwa segala sesuatu atau roh bisa diuji, dan mengenai mujizat, khususnya pelayanan kesembuhan di Afrika seringkali menggunakan trik-trik palsu yang membuat jemaat tercengang, padahal semuanya itu adalah palsu. Bukan benar-benar orang yang lumpuh atau orang yang mati hidup kembali, dan orang yang lumpuh bisa berjalan kembali. Sesungguhnya mereka adalah orang yang sehat, tetapi mereka menghalalkan segala cara agar orang yang melihatnya terpukau, dan tujuan akhirnya adalah mereka meyakini bahwa pendeta tersebut adalah orang yang dipakai oleh Tuhan, dan dengan demikian mereka tidak akan ragu dan merasa keberatan untuk mempersembahkan harta uang mereka kepada pendeta dengan jumlah yang tidak sedikit. Demikian juga dengan perpuluhan, sesungguhnya mereka menggunakan orang miskin sebagai tujuan pelayanan mereka, padahal memiliki motivasi hati untuk memperkaya diri mereka sendiri. Dan ini jahat di mata Tuhan, dicontohkan seperti Yudas. Yudas disebut maling meskipun ada seorang perempuan yang meminyaki kaki Yesus dengan harga 300 dinar, dan ia mengatakan alangkah baiknya itu dipersembahkan kepada orang miskin. Tetapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati Yudas, bahwa sesungguhnya dia adalah seorang maling.